teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Novita Sarimani. Saya dari mahasiswa PGS Direk D 2018. Di sini saya ingin menjelaskan hasil pop-up and pull-tab karya saya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Keterampilan Seni Rupa. Berikut videonya. Menjelaskan tokoh-tokoh penemu yang mengubah dunia. Yang pertama adalah Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar. Thomas Alva Edison lahir di Ohio, Amerika pada tanggal 11 Februari 1987. Nah, Thomas Alva Edison itu unik teman-teman, karena Thomas Alva Edison waktu kecilnya tidak sekolah karena dia dicap sebagai anak yang paling sulit belajar. Oleh sebab itu, Thomas Alva Edison belajar di rumah. Berikut ini dia penjelasannya. Nah, Thomas Alva Edison adalah anak yang kreatif. Pada usia 10 tahun, Thomas Alva Edison memiliki lab sendirinya. Di situ Thomas Alva Edison melakukan penemuan-penemuan, eksperimen-eksperimen yang ia lakukan. Selanjutnya, Thomas Alva Edison mulai menemukan suatu penemuan, yaitu ia mulai menemukan komponen-komponen penyusun lampu pijar. Berikut saya akan jelaskan. Pada tahun 1878, Edison mulai mengembangkan sistem penerangan listrik yang diharapkan bisa menerangi masyarakat. Nah, pada tanggal 22 Oktober 1879, untuk pertama kalinya, Thomas Alva Edison menemukan filamen karbon dalam penyusunan lampu pijar. Pada tahun 1877, Thomas Alva Edison menemukan fonograf
Di tahun inilah ia menyadari bahwa pentingnya sumber cahaya bagi kehidupan. Thomas Alva Edison terus berusaha untuk mengembangkan lampu pijar yang ia temukan. Pada tanggal 4 November 1879, ia mendaftarkan hak patennya atas lampu pijar yang ia temukan. Seiring berjalannya waktu, Edison dan teman-temannya menemukan bahan yang lebih bagus, yaitu karbon bambu yang mampu membuat lampu bertahan hingga 1200 jam. Thomas Alva Edison memiliki fakta unik. Yang pertama, Edison anak bungsu yang dikatakan gurunya, ia murid yang bodoh karena ia mengalami kesulitan belajar. Akhirnya ia tidak melanjutkan sekolah formal, ia diajari ibunya belajar di rumah. Yang kedua, Edison membangun laboratorium pertamanya pada usia 10 tahun. Yang ketiga, Edison tidak bisa mendengar dan ia menyukainya. Ia bersyukur akan kekurangannya. Yang keempat, penemu alat perekam suara atau fonograf, lalu lampu pijar. Selanjutnya, 5. Edison menyelamatkan anak kecil bernama Jimmy Mackenzie yang diselamatkan di sebuah gerbong kereta api yang melaju begitu cepat. Edison memiliki kata-kata bijak, yaitu sukses adalah 90% keringat dan 10% inspirasi. Selanjutnya adalah penemu televisi. Penemunya bernama John Logie Baird. Nah, berikut biodatanya. John Logie Baird lahir di Helsingborg, Skotlandia pada tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa citra visual dapat ditransmisikan, yaitu televisi. Pada usia 35 tahun, Baird hidup dalam situasi serba kekurangan. Pada tahun 1923, ia mulai berjuang mengotak-atik mesin guna mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Berusaha untuk menemukan komponen-komponen penyusun desain televisi yang lebih baik. Ia membantu mengembangkan televisi berwarna alam serta besar layar proyeksi yang ia bayangkan pada akhirnya akan memungkinkan televisi dilihat publik di layar TV. Logie Baird memiliki fakta unik. Yang pertama, ia tak lulus kuliah. John Logie Baird lahir pada 14 Agustus 1888 di Helsingborg. Dia merupakan putra seorang pendeta. Yang kedua, ia penemu sejak kecil. Sejak kecil, Baird memang terbilang beda dengan anak yang lain. Yang ketiga, ia mendapatkan hak paten. Pengenalan televisiosar buatannya ke publik dicap sebagai demonstrasi televisi pertama di dunia. Yang keempat, berkat kejeniusannya, pada 3 Juli 1928, John Logie Baird mampu memperlihatkan transmisi televisi warna pertama di dunia. Yang kelima, sistem perekam video. Baird juga mengembangkan sistem rekaman televisi yang cakram, yang ia sebut Phonovision. Alat ini memodifikasi sinyal output kamera TV-nya ke dalam kisaran jangkauan audio, sehingga dia mendapat merekam sinyal tersebut pada cakram. Dari John Logie Baird, yaitu cathode ray tubes are the most important items in a television receiver. Selanjutnya adalah penemu telepon. Nah, kita tahu bahwa penemu telepon itu adalah Alexander Graham Bell. Tapi yang sesungguhnya penemu itu adalah Antonio Meucci. Antonio Meucci adalah yang pertama kali menemukan telepon. Ia mulai mengembangkan telepon dan menemukan komponen-komponen yang pertamanya. Namun sayang, Antonio Meucci tidak memiliki uang banyak untuk mengeluarkan hak paten atas penemuannya, sehingga penemuannya dibeli oleh Alexander Graham Bell. Antonio Meucci lahir di San Frediano, dekat kota Firenze pada tahun 1808. Dia adalah lulusan Akademi Kesenian Firenze, lalu ia bekerja di Teatro della Farfalla sampai tahun 1835. Pada waktu senggangnya, Antonio Meucci suka melakukan penyelidikan terhadap sesuatu dan menciptakan barang-barang baru tanpa putus asa. Meucci telah mengembangkan cara penggunaan setrum listrik untuk menyembuhkan penyakit dan menjadi populer. Oleh sebab itu, Meucci adalah anak yang pintar yang berhasil menemukan telepon. Kata bijak dari Antonio Meucci yaitu, sekali lagi terbukti bahwa kebohongan tak akan bisa disembunyikan selamanya, dan juga bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, sesulit apapun itu caranya.
Atas penemuan dari Antonio Meucci yang dibeli oleh Alexander Graham Bell, berikut biodatanya Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell lahir di Britania Raya, Skotlandia pada tanggal 3 Maret 1847. Nah, di sini Alexander berasal dari keluarga kaya hingga dia mampu membeli hak paten yang dikeluarkan oleh Antonio Meucci, yaitu berupa komponen-komponen penemu telepon. Kata bijak dari Alexander Graham Bell adalah "Before anything else, preparation is the key to success", yang artinya sebelum hal yang lain, persiapan adalah kunci menuju sukses. Selanjutnya adalah penemu radio. Biodata dari Guglielmo Marconi. Ia lahir di Italia pada tanggal 25 April 1874 dan ia wafat di Italia juga pada tanggal 20 Juli 1937. Dari pencobaan yang dilakukan oleh Heinrich Hertz yang diketahui bahwa terdapat gelombang elektromagnetik yang tak kasat mata namun bergerak dengan kecepatan suara melalui udara, maka mengundang daya tarik oleh Guglielmo Marconi untuk membuat hasil pencobaan dari Heinrich Hertz, yaitu ia terus menekuni ide-ide dari beliau, yaitu ia mengatakan bahwa gelombang elektromagnetik tersebut dapat dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melalui jarak jauh. Akhirnya, ia menemukan alat yang diperlukan untuk mewujudkan idenya, yaitu alat temuannya yang kemudian dikenal dengan nama radio tersebut. Ia demonstrasikan di Inggris pada tahun 1896. Setelah menemukan alat temuannya dan mendapatkan hak paten, ia mendirikan perusahaan dan memproduksi massal alat temuannya, yaitu radio. Radio yang ditemukannya pertama kali pada tahun 1898. Selanjutnya, Guglielmo Marconi terus menyempurnakan alat komunikasinya, yaitu radio. Penemuannya atas radio telah dikenal dunia. Guglielmo Marconi menikmati kepopulerannya sebagai seorang penemu radio yang terkenal. Radio merupakan jalan pembuka dari ditemukannya televisi. Fakta unik dari Guglielmo Marconi. Yang pertama, ia adalah seorang insinyur listrik Italia yang menemukan radio, dan ia hanya membutuhkan waktu 9 tahun untuk menemukan radio yang sebenarnya. Berkat Guglielmo Marconi, ia mengirim dan menerima sinyal pertama kali di Italia pada tahun 1895, dan ia mengirim sinyal nirkabel melintasi Selat Inggris. Selanjutnya, pada saat itu telegraf radio di Titanic adalah salah satu sistem telegraf yang paling kuat yang ia temukan. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 20 Agustus 1920, Detroit MI 8MK hari ini dikenal sebagai WWZ 950 AM mengudara sebagai stasiun radio pertama di Amerika Serikat. Adapun quotes bijak dari penemu radio, yaitu "Every day sees humanity more victorious in the struggle with space and time." Selanjutnya adalah Bill Gates. Kita tahu Bill Gates adalah salah satu orang terpintar di dunia dan terkaya yang berhasil menemukan Microsoft. Lengkapnya adalah William Henry Gates III, yang biasa nama terkenalnya adalah Bill Gates. Ia lahir pada tanggal 28 Oktober 1955 di Amerika Serikat. Gates mendirikan Microsoft ini pada tahun 1975 bersama temannya, yaitu Paul Allen. Ia berpikir bahwa teknologi akan terus berkembang dan Microsoft adalah salah satu yang dibutuhkan masyarakat. Dan untuk itu, Bill Gates mulai mengembangkan pemrograman BASIC dan juga Altair 8800 yang disebut dengan komputer pribadi yang pertama di dunia. Bill Gates banyak melakukan penelitian pada sistem operasi, salah satunya adalah perangkat lunak. Walaupun ia sering gagal dalam mengoperasikan perangkat lunak, tapi ia terus berusaha. Dan akhirnya ia membuat program personal komputer atau PC dan butuh sistem operasi yang baik. Ia terus menyempurnakan Microsoft-nya pada tahun 2000-an hingga terus berkembang sampai sekarang. Adapun fakta unik dari Bill Gates. Yang pertama, Gates tetap menjadi orang terkaya di dunia bahkan setelah memberikan sekitar 27% dari total kekayaan bersihnya untuk kegiatan amal yang ia lakukan. Yang kedua, jumlah kekayaannya bersih dari penemuannya Microsoft ini lebih besar dari gabungan pendapatan nasional dari negara Kroasia, Kamboja, dan Bahama.
kata bijak yang saya suka dari Bill Gates, yaitu if you're born poor, it is not your mistake, but if you died poor, it is your mistake. Yang artinya, jika Anda terlahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tapi kalau Anda mati miskin, itu adalah kesalahan Anda. Sekian dari presentasi pop-up and pull tabs. Kira dapat membantu dan dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton.